Hey 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 Weaver, Yokondayo. Gimana nih puasa kalian? Masih aman-aman aja atau cari tempat aman untuk mokel? Ya intinya aku ucapin selamat berpuasa ya bagi kalian yang menjalankan. Dan pada kali ini, aku bakal ngasih rekomendasi anime yang cocok kalian tonton di bulan puasa. Dan legal pastinya, biar dosa kalian yang nonton bajakan gak bertambah. Ini dia listnya. Ikimasyo! 1. Hataraku Saibo dan Hataraku Saibo Black. Kalau kalian pengen tahu gimana cara tubuh kalian bekerja, ini dia anime yang pas buat itu. Anime Hataraku Saibo bakal ngajakin kalian melihat dunia dalam tubuh manusia dari perspektif sel darah merah yang imut dan sel darah putih yang keren abis. Mereka bekerja keras melawan virus, bakteri, dan segala macam ancaman lain yang masuk ke dalam tubuh kita. Ilustrasi sel-sel tubuh ini dibuat dengan cara yang unik dan lucu. Jadi nggak bakal bikin bosan. Sedangkan versi Blacknya lebih ke arah tubuh yang nggak sehat akibat kebiasaan buruk kayak merokok, stres, dan makan yang nggak benar. Sel darah merah di sini harus berjuang lebih keras karena kondisi tubuh yang lebih parah. Anime ini jadi pelajaran bagus nih buat kita supaya lebih sayang sama tubuh sendiri dan menjaga pola hidup yang sehat. Dengan dua versi ini, kalian bisa lihat perbedaan antara tubuh yang sehat dan tubuh yang penuh dengan tekanan tentunya. Jadi makin paham kan betapa pentingnya gaya hidup sehat, apalagi saat puasa kayak gini, dan juga hujan yang gak menentu. 2. Wistoria mengisahkan Will, seorang anak yang bercita-cita menjadi penyihir hebat meskipun gak punya bakat sihir sama sekali. Tapi dia gak menyerah dan memilih bertarung dengan kekuatan fisiknya. Berbeda dengan murid lain yang mengandalkan sihir, Will justru mengasah kemampuan pedangnya hingga level tertinggi. Sepanjang ceritanya, kita bakal lihat perjuangan Will dalam menghadapi tantangan di Akademi Sihir dan membuktikan bahwa kekuatan fisik juga bisa menyaingi sihir. Gak jarang, dia harus menghadapi berbagai rintangan berat yang menguji kesabarannya. Tapi semangat pantang menyerahnya bikin kita ikutan semangat juga. Nah, buat kalian yang suka dengan karakter utama yang kuat secara mental dan fisik, anime ini bisa jadi pilihan yang cocok buat kalian. Dengan perpaduan aksi yang keren dan karakter yang menarik, Wistoria bisa bikin kalian betah nontonnya. 3. Beelzebub menceritakan Oga Tatsumi, seorang berandalan yang tiba-tiba harus mengasuh bayi Raja Iblis bernama Beelzebub. Bayangin nih, bocil iblis ini bisa ngeluarin listrik kalau nggak betah. Nah, Oga jadi harus ayah dadakan sambil menghadapi musuh-musuh yang kuat yang datang menyerangnya. Anime ini gak cuma soal pertarungan yang seru, tapi penuh dengan momen komedi yang absurd. Tiap episodenya selalu ada kejutan, mulai dari interaksi Oga dengan Beelzebub yang bikin ngakak, sampai kelakuan karakter-karakter lain yang makin bikin nambah amburadul. Tapi anime ini cocok banget buat kalian tonton sambil nungguin azan maghrib. 4. Shangri-La Frontier. Buat kalian yang suka anime genre game dan isekai, ini wajib banget kalian tonton. Anime ini mengikuti petualangan Sanraku, seorang gamer hardcore yang suka main game sampah. Tapi kali ini dia main game VR terbaik di dunia. Dengan keahliannya dalam bertahan di game-game sampah, Sanraku bisa mengatasi berbagai macam tantangan yang sulit di dalam game ini. Selain pertarungan seru melawan monster yang kuat, anime ini juga penuh dengan eksplorasi dunia game yang luas dan strategi yang cerdas. Sanraku punya cara unik dalam menyelesaikan masalah, jadi gak heran kalau dia sering bikin strategi out of the box yang bikin lawan kaget sendiri. Nah, kalau kalian suka dengan anime seperti Sword Art Online atau Log Horizon, pasti kalian bakal suka juga nih sama Shangri-La Frontier. Apalagi petualangan yang seru, grafik yang keren, dan karakter yang unik bikin anime ini gak boleh dilewatin. 5. Soso no Frieren. Anime ini bercerita tentang Frieren, seorang penyihir elf yang udah ngalahin Raja Iblis. Tapi dia malah merasa kosong setelah itu. Teman party pahlawannya yang manusia sudah pergi duluan meninggalkannya. Sementara dia masih hidup dan harus melanjutkan perjalanannya sendirian. Dalam perjalanannya nanti, Frieren mulai memahami nilai dari kenangan dan persahabatan yang pernah ia miliki. Setiap pertemuan dengan orang baru membantunya memahami arti kehidupan dan hubungan antar manusia yang sebelumnya ia anggap remeh. Anime ini punya vibe yang tenang, tapi dalam banget. Nah, cocok banget buat kalian yang suka anime yang emosional dan penuh cerita yang menyentuh. Jadi siap-siap baper deh dan merenung setelah nonton ini. 6. Seiza Musou. Anime isekai tapi reinkarnasi ke dunia lain sebagai pendeta suci. Kenapa enggak? Nah, anime ini menceritakan seorang pria yang bereinkarnasi dan mendapatkan kekuatan penyembuh yang luar biasa.
Dan pria itu adalah Luciel. Tapi alih-alih hanya menyembuhkan orang, Luciel malah menggunakannya untuk mengalahkan musuh-musuh yang mengancam dunia. Dibandingkan anime isekai biasanya, Seiza Musou punya konsep yang unik. Karena tokoh utamanya gak cuma mengandalkan kekuatan fisik atau sihir serangan, tapi juga pemikiran strategis untuk menghadapi berbagai tantangan. Luciel harus cerdas dalam menggunakan kekuatannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, anime ini cocok buat kalian yang suka MC overpower tapi tetap bijak dalam menggunakan kekuatannya. Dengan cerita yang gak monoton, Seiza Musou bisa jadi pilihan seru buat bulan puasa kalian. 7. Shikimori-san. Mau anime romance yang manis dan bikin senyum-senyum sendiri? Nah, Shikimori-san adalah jawabannya. Menceritakan Shikimori, cewek imut tapi bisa jadi super cool saat melindungi pacarnya, Izumi. Biasanya dalam anime romance, cowoknya yang melindungi cewek. Tapi di sini kebalik, Shikimori yang bisa berubah jadi super keren saat Izumi dalam bahaya. Ceritanya nggak cuma soal hubungan romantis, tapi juga tentang kebersamaan mereka dalam menghadapi berbagai situasi yang lucu dan manis. Dari kencan yang penuh kejutan, sampai momen-momen kocak yang bikin mereka semakin dekat. Dijamin deh, bikin kalian senyum-senyum sendiri tiap episodenya. Kalau kalian suka kisah cinta yang unik dan gak ngebosenin, maka ini adalah pilihan yang pas. 8. Senpai ga Uzai. Kisah cinta dan komedi di tempat kerja antara Futaba Igarashi, pegawai mungil yang selalu diledek dengan senpainya, Takeda. Walaupun sering protes dan kesal karena dianggap anak kecil, sebenarnya Futaba nyaman banget dengan Takeda yang selalu menjaganya. Anime ini punya banyak momen lucu dan gemas, yang bikin kita ikut baper ngelihat perkembangan hubungan antara mereka berdua. Dari awal yang suka bertengkar seperti anak kecil, sampai akhirnya jadi makin dekat tanpa mereka sadari. Kalau kalian suka anime dengan chemistry karakter yang kuat, ini wajib banget kalian tonton. Dijamin bikin ketawa sekaligus greget sendiri. 9. Asobi Asobase. Ini nih anime komedi yang absurd abis, menceritakan Hanako, Olivia, dan Kasumi yang saat di sekolah mereka punya klub bermain yang isinya kelakuan kocak dan aneh-aneh mereka. Awalnya mereka kelihatan seperti anak sekolah biasa, tapi jangan ketipu ya. Kelakuan mereka lebih dari kata normal. Setiap episodenya bakal bikin kalian ketawa, ngakak abis, sampai lupa waktu. Bentar lagi maghrib mungkin ya. Humor yang gak terduga dan ekspresi karakter yang kadang dibuat berlebihan, bikin anime ini jadi salah satu komedi terbaik yang bisa kalian nikmati. Oke Weaver, itu dia beberapa anime yang aman dan legal yang bisa kalian tonton selama bulan puasa ini. Semoga kalian yang puasa selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Kalau ada yang kurang dari list di atas atau mau request konten, kalian bisa komen aja di bawah. Makasih yang udah nonton. Ja, mata nih.